Baik, selanjutnya kita akan membahas konduksi satu dimensi pada benda silinder. Di sini ada suatu ilustrasi benda silinder, di mana di bagian luarnya terdapat fluida dingin yang mengalir dan memiliki temperatur infinite dan koefisien konveksi. Nah, sedangkan di dalam silinder ini terdapat lubang di mana fluida mengalir memasuki lubang tersebut, yaitu fluida panas dengan temperatur fluida yaitu T infinite 1 dan koefisien konveksi 1. Di sini yang fluida dingin T infinite 2, koefisien konveksi H2. Nah, benda silinder ini memiliki panjang sepanjang L. Nah, kemudian lubangnya yang kecil adalah R1, sedangkan yang besar adalah R2. Di sini temperatur bagian dalam silinder adalah TS1, sedangkan temperatur bagian luar silinder adalah TS2. Di sini perpindahan panasnya terjadi secara satu dimensi. Kalau kita lihat permukaan benda ini dari arah depan, maka kita akan mendapat gambar ini. Dan perpindahan panasnya itu kurang lebih dari pusat menuju diameter terluarnya. Ini adalah QR. Berapa R? Karena R-nya adalah berupa jari-jari. Nah, di sini kita asumsikan bahwa konduksinya satu dimensi, kondisinya tune-up, yaitu steady state, dan masih no heat generation, tidak ada panas yang dibangkitkan. Kemudian nilai K-nya adalah konstan. Nah, objektifnya adalah mencari distribusi temperatur T fungsi terhadap X, dan juga laju perpindah panasnya, yaitu QR ya, bukan QX. Dan di sini akan menggunakan metode standar. Pertama, kita mencari persamaan distribusi temperaturnya, yaitu dalam metode standar kita menggunakan heat equation. Nah, karena ini adalah benda silinder, maka menggunakan heat equation yang koordinat silinder. Saya masih ingat bahwa ini adalah persamaan heat equation-nya untuk koordinat silinder. Karena konduksi satu dimensi, maka hanya ada arah R-nya saja. Ini adalah 0, dan ini adalah 0. Steady state, maka dt per dt adalah 0. No heat generation, maka Q dot adalah 0. Maka persamaannya tinggal menjadi 1 per R, D per dr, dikali R, dt per dr, sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa sesuaikan karena sudah bukan turunan parsial lagi, kan hanya menyisakan satu koordinat, yaitu koordinat R-nya, arah radialnya, maka kita bisa ubah turunan menjadi turunan biasa, simbolnya menjadi D per dr. Dan ini 1 per L menjadi hilang karena pindah ruaskan menjadi 0. R dt per dr sama dengan 0. Kemudian persamaan tersebut kita sesuaikan dan integralkan, sehingga didapatkan R kali dt per dr, dan muncul konstanta C1. Kemudian kita sesuaikan lagi persamaannya menjadi dt sama dengan C1 dibagi R dr, dan diintegralkan lagi. Sehingga didapatkan persamaan distribusi temperatur TR sama dengan C1 ln R ditambah C2. Kita bisa sebut ini adalah persamaan 1. Nah, persamaan 1 ini masih memiliki konstanta yang belum diketahui, maka kita akan mencari tahu nilai konstanta tersebut, yaitu dengan bantuan kondisi batas. Kondisi batasnya apa saja? Kondisi batasnya adalah pada R sama dengan R1, maka temperaturnya adalah TS1.
pada R sama dengan R2, maka temperaturnya adalah TS2. Ini adalah sesuai dengan ilustrasi gambarnya. Bahwa di R sama dengan 1 di sini, maka temperaturnya TS1. R sama dengan 2, maka temperaturnya adalah TS2. Kemudian kita masukkan kondisi batas itu pada persamaan 1. Kita tuliskan untuk R sama dengan R1 pada persamaan 1 akan menjadi T pada R sama dengan R1 sama dengan C1 ln R1 ditambah C2. T pada posisi R1 adalah TS1, maka kita tulis di sini adalah TS1 sama dengan C1 ln R1 tambah C2. Kita bisa sebut ini adalah persamaan 2. Kemudian satu lagi, yaitu untuk R sama dengan R2 pada persamaan 1, maka akan menjadi T pada R sama dengan R2 adalah C1 ln R2 tambah C2, dan T pada posisi R2 adalah TS2. Maka kita bisa tuliskan TS2 sama dengan C1 ln R2 tambah C2. Kita bisa tulis ini adalah persamaan 3. Nah, kita lakukan eliminasi ya. Eliminasi persamaan 2 dan 3. Maka akan menjadi sebagai berikut. Nah, ini adalah nilai dari C1-nya. Di sini kita bisa mengingat lagi sifat-sifat logaritma ataupun logaritma natural. Kalau logaritma dikurangi, maka kita bisa membuatnya dalam bentuk pembagian. Selanjutnya kita substitusi C1 ini ke persamaan 3 untuk mendapatkan C2. Ini adalah persamaan 3-nya, kita substitusi nilai C1-nya, maka menjadi, nah ini adalah nilai dari C2-nya. Kemudian setelah mendapatkan nilai C1 dan C2, maka disubstitusikan C1 dan C2 tersebut ke persamaan 1. Akan didapatkan nah ini adalah persamaan distribusi temperatur. Untuk koordinat silindris. Kemudian kita akan mencari laju perpindahan panasnya. Atau Qx. Sini kita menggunakan persamaan Paris Law, yaitu Qx sama dengan min K kali A kali dt per dr. Atau kita juga bisa ubah menjadi Qx sama dengan min K. Nah, A-nya adalah luas selimut dari silindrisnya, yaitu keliling dikalikan dengan panjangnya. Kali dt per dr. Nah, adapun nilai dt per dr ini merupakan turunan pertama dari persamaan distribusi temperatur, yang mana hasilnya adalah 1 per R kali TS1 kurangi TS2 dibagi ln R1 dibagi R2. Maka kita substitusikan nilai dt ini ke persamaan Paris Law-nya. Akan didapatkan nah ini adalah persamaan laju perpindahan panasnya.
untuk benda silindris ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lebih jauh lagi persamaan laju perpindahan panas ini, kita bisa tinjau atau kita bisa lihat seperti ini. R sama dengan 1/RT dikali dengan TS1 kurangi TS2. RT di sini adalah tahanan termalnya. R sudah di posisi yang sama, TS1 kurangi TS2 di posisi yang sama, maka 1/RT atau 1 per tahanan termalnya sama dengan 2pi kali L kali K dibagi ln dari R2 per R1. Atau kalau kita rubah menjadi RT-nya, tahanan termalnya, maka didapatkan ln R2 per R1 dibagi 2pi L kali K. Nah, ini adalah nilai dari tahanan termal untuk benda silindris ya. Nah, kalau kita tinjau ilustrasi gambarnya lagi, maka kita bisa membuat sirkuit tahanan termalnya. Di sini ada temperatur T infinite 1, T1, T2, dan T infinite 2. Total ada 4 temperatur, maka kita buat 4 buah titik. Di antara titiknya ada tahanannya. Kita tulis ini adalah T infinite 1, TS1, TS2, dan T infinite 2. Sini perpindahan panasnya adalah QR. Nah, untuk tahanan termal antara T infinite 1 dan T1 merupakan tahanan termal konveksi. Itu jika kita ingat lagi merupakan 1/H1 dikalikan A-nya. Di sini A-nya adalah 2pi R1 kali L. Nah, tahanan termal T1 ke TS2 adalah tahanan termal konduksi, yaitu adalah nilai yang sudah kita temukan ini. Kemudian tahanan termal TS2 menuju T infinite 2 adalah tahanan termal konveksi lagi. Sehingga di sini bisa kita tulis 1 dibagi H2 kali A-nya. A-nya adalah 2pi R2 dikalikan dengan L.